Hari ini kita melanjutkan di kitab yang baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita lanjutkan satu hari satu pasal. Baca Alkitab yuk. Roma pasal 1, salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus ingin ke Roma ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia ayat 18. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka yang menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat padahal mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang melata. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain, sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tidak layak, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan,
Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pembual, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak tahu mengasihi, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Dan itulah Roma pasal 1. Besok kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari, satu pasal. See you tomorrow. God bless you.